Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya akan berikan tema bekal untuk kekekalan. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu, peristiwa kelahiran dan kematian pasti akan selalu mewarnai kehidupan kita. Peristiwa kelahiran adalah awal seseorang memasuki dunia yang kemudian dilanjutkan menjalani kehidupan ini. Dalam suatu masa yang mungkin bisa cukup panjang. Sebaliknya, kematian adalah akhir perjalanan kehidupan seseorang di dunia ini. Kalau biasanya kita selalu mempersiapkan hari kelahiran anak kita, mengapa kita juga tidak mempersiapkan di hari kematian kita? Seorang tokoh yang bernama Rick Warren, dia pernah berbicara, hanya orang yang tidak bijaksana yang akan menjalani kehidupan tanpa bersiap-siap menghadapi apa yang kita semua tahu akan terjadi pada akhirnya. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan kekekalan lebih banyak dan jangan sedikit dibandingkan dengan yang lain. Hidup memang fana. Ada banyak masalah yang harus kita lewati. Namun juga ada anugerah yang kita terima. Ingatlah bahwa hidup kita yang sementara ini akan kita lewati untuk menuju kekekalan. Untuk itu kita membutuhkan bekal persiapan yang baik. Untuk itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa kita pasti akan mati. Alkitab mencatat, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Untuk itu kita pastikan kalau kita mati, harus mati di dalam Tuhan. Kitab Wahyu mencatat, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Injil Lukas mencatat kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus berada di pangkuan Bapa Abraham di surga, sedangkan orang kaya menderita selama-lamanya di neraka. Apa penyebabnya, Bapak Ibu? Yang satu mati di dalam Tuhan, yang satu mati di dalam dosa. Dengan adanya kematian tersebut, seharusnya menyadari bahwa umur kita itu terbatas. Dan kematian adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Jika kita menghargai hidup, kita akan mengembangkan dan membuahkan hidup, sehingga kematian kita tidak percuma. Sebaliknya, bila kita menyia-nyiakan sekian puluh tahun hidup kita, maka kematian menjadi puncak penyia-nyiaan kita, Bapak Ibu. Naluri kematian bukan membuat kita pasif, melainkan justru aktif dan kreatif menjadikan hidup ini berguna. Sehingga bila saatnya tiba, kita meninggal merasa diri berharga. Tiap orang dilahirkan dengan sebuah tugas yang sama, yaitu mendaki gunung kehidupan sambil meninggalkan jejak kaki. Dengan meninggalkan jejak, kita mewariskan petunjuk jalan menuju generasi berikutnya. Mempersiapkan kehidupan dengan memanfaatkan kesempatan hidup adalah hal yang baik. Kesempatan itu tidak dapat diulang atau diperpanjang. Ada batas waktu, panjang waktunya berbeda-beda. Namun setiap orang mempunyai kesempatan untuk mencapai kehidupan kekal tersebut. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya terasa tanda-tanda jatuh waktu kita hampir habis. Kaki sudah mulai lemas, lutut nyeri, mungkin kita kadang sisa sesak nafas,
mata mulai rabun, pendengaran berkurang, rambut mulai beruban. Dengan bahasa yang sederhana, kita sudah mulai persiapkan diri kita dengan baik sedini mungkin yang bisa dapat menghantarkan kita pada gunung kehidupan kekal, yaitu kampung halaman kita yang tercinta, yaitu rumah Bapa di surga. Ingat itu baik-baik, supaya kita ketika percaya kepada Tuhan, hidup kita akan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini telah kami dengarkan. Tanamkan, meteraikan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.